Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu lagi dalam mata kuliah pengantar ekonomi dan bisnis syariah. Baik, ini merupakan pertemuan ke-14 dengan materi pembahasan kita adalah sistem informasi dalam dunia bisnis. Nah, mengapa sih kita harus mempelajari sistem informasi dan teknologi informasi? Karena kita singkat saja ya, SI dan TI telah menjadi komponen yang penting bagi kehidupan manusia, terutama dalam sistem bisnis dan organisasi. Nah, teknologi informasi yang termasuk dari sistem informasi itu berbasis internet dapat membantu segala bentuk jenis bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam seluruh kegiatan operasional bisnis, baik dari pengambilan keputusan, kemudian kerjasama kelompok kerja, hingga memperkuat posisi kompetitif di pasar yang kerap kali selalu terjadi perubahan yang sangat cepat. Kemudian, sistem informasi dan teknologi informasi ini yang berbasis internet digunakan untuk mendukung tim pengembangan produk, proses dukungan untuk pelanggan, transaksi e-commerce, dan aktivitas bisnis lainnya yang akhirnya mempercepat pertumbuhan dari bisnis itu sendiri. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi? Nah, di sini bisa lihat. Nah, sistem informasi merupakan rangkaian orang, prosedur, maupun sumber daya yang mengumpulkan, kemudian mengubah dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi itu. Nah, kemudian sistem informasi itu juga merupakan sebuah sistem yang menerima sumber daya sebagai input, kemudian diproses dan menjadi produk informasi sebagai output-nya. Kemudian, sistem informasi jadi kayak gini ya. Nah, ini masuk ke sini. Ada data yang harus dimasukkan, sumber datanya, kemudian diproses. Setelah itu, di dalamnya itu ada proses pengawasan kegiatan sistem, kemudian ada penyimpanan dari processing datanya. Setelah itu baru menjadi produk output-nya. Selanjutnya, selanjutnya setelah sistem informasi itu berlangsung, maka ada sumber-sumber yang mendukung proses dari sistem informasi tersebut. Contohnya seperti apa? People resources. Seperti siapa? Yaitu para pakar, para pembuat sistem, operator, dan lain sebagainya. Software resources. Nah, kalau software ini contohnya seperti sistem operasinya, kemudian program spreadsheet-nya, prosedur entry datanya, seperti itu. Untuk hardware resources, itu yang mendukung seperti hard disk, disknya, kemudian perangkat keras lainnya seperti mouse, dan lain sebagainya. Nah, kemudian data resources. Data resources itu apa? Yaitu seperti produk yang diinputkan, dimasukkan seperti catatan pelanggan, file kepegawaian, database persediaan. Kemudian network resources, apa isinya? Yaitu seperti pemrosesan komunikasi, software untuk akses dan pengendalian jaringan, dan lain-lain. Kemudian, peran utama atau dasar dari sistem informasi yaitu untuk mendukung berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif. Kemudian untuk mendukung pengambilan keputusan dalam bisnis, mendukung proses dan operasi bisnisnya. Baik, selanjutnya teknologi informasi. Apa itu? Yaitu terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dari manajemen database dan teknologi pengolahan informasi lainnya yang digunakan untuk apa? Dalam suatu sistem informasi yang berbasis komputer. Yang kedua, teknologi informasi itu merupakan interaksi yang dinamis dari sistem informasi itu sendiri yang berbasis komputer dengan telekomunikasi sebagai inti dasarnya atau tulang punggungnya. Selanjutnya, teknologi informasi ada apa? Ada hardware, ada software yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Teknologi jaringan komunikasi dan sumber dayanya, manajemen sumber dayanya, seperti sumber daya manusianya, kemudian manajemen sumber daya
datanya. Seperti itu. Oke, di sini ada management challenge yang artinya bahwa manajer itu harus bisa nge-manage perangkat-perangkat yang akan digunakan sebagai sebuah sistem informasi yang bisa digunakan oleh setiap departemen atau setiap para penggunanya yang terhubung dalam bisnis tersebut. Selanjutnya, teknologi informasi, yang dimana setiap pengguna itu harus tahu bagaimana cara menggunakan hardware, software, dan segala sistem yang ada di dalamnya. Kemudian, foundation concept, di mana di dalam foundation concept ini, para pengguna itu harus tahu dari setiap sistem informasi yang digunakan. Jadi, harus tahu antara teori dengan prakteknya. Misalkan, pengelolaan keuangan, teorinya bagaimana, kemudian dalam prakteknya, dalam penggunaan teknologinya, di spreadsheet. Nah, itu bagaimana? Itu harus dikuasai konsep dasarnya. Kemudian, development proses. Apa itu? Di mana di sini artinya bagaimana para manajer mengembangkan atau para pengguna menggunakan konsep dasar yang sudah dia kuasai untuk dilakukan pengembangan dari sistem itu sendiri, baik dari data yang dimasukkan maupun data yang nantinya diproses dan menjadi output. Kemudian bisnis aplikasi apa? Jadi bisnis aplikasi ini bagaimana sistem informasi diimplementasikan dalam kegiatan bisnis dengan permasalahan yang lebih kompleks lagi dibandingkan apa yang sudah terlihat. Nah, pemakai yang terlatih mempelajari kedua-duanya, baik tentang bagaimana cara menggunakan sistem informasi untuk membantu memecahkan permasalahan, dan juga untuk memulai menggunakan aplikasi tersebut sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selanjutnya, proses pengembangan solusi sistem informasi. Jadi, prosesnya dimulai dari investigasi, kemudian dianalisis, kemudian baru didesain, kemudian diimplementasikan, dan dievaluasi untuk dilakukan perbaikan. Jadi, dilihat dulu masalahnya apa, untuk apa, tujuannya apa. Dilihat dulu masalah utamanya, kemudian dianalisis, pemecahan permasalahannya bagaimana, sistem informasi apa yang digunakan, kebutuhan teknologi seperti apa yang dibutuhkan, kemudian baru didesain, dirancang bagaimana sistem itu bisa berjalan, kemudian baru diterapkan, dan setelah dilakukan penerapan, maka perlu adanya evaluasi untuk dilakukan perbaikan yang nantinya akan berulang lagi ke investigasi lagi. Nah, ini studi kasus, jadi mari kita analisis bersama. Setelah dari penjelasan saya, kita coba simulasikan pada toko oleh-oleh haji dan umroh yang sebelumnya kita sudah bahas bagaimana ide-idenya jika harus melibatkan teknologi, informasi, dan sistem informasi. Bagaimana ini kalau sudah nanti dibuat online, kemudian melibatkan internet. Nah, contohnya apa saja sih sistem informasi yang dibutuhkan dalam model bisnis toko oleh-oleh haji dan umroh? Silakan kalian jelaskan di dalam absensi. Berikan ide terbaik kalian di sana. Jangan lupa untuk memasukkan sistem informasi apa saja yang dibutuhkan untuk keberlangsungan jenis bisnis toko oleh-oleh haji dan umroh. Demikian, sekian penjelasan mengenai bab ini. Jika ada pertanyaan, kita lakukan pembahasan di grup WhatsApp, di grup Telegram, atau bisa langsung di kolom komentar. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.